Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang untuk menderita asam lambung GERD anxiety ini ya. Kalau yang udah habis makan baru berapa jam itu udah lapar lagi. Kalau nggak makan langsung ngerasa kayak gemeteran ya. Jadi ini kan saya bahas ya biar teman-teman itu paham dan nggak takut ya, nggak panik. Pokoknya ini hal biasa ya. Karena memang itu nggak apa-apa ya. Itu wajar untuk menderita asam lambung GERD anxiety ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin video saya, itu teman-teman bisa tekan tanda subscribe-nya ya apabila teman-teman itu suka dengan video saya, dan apabila video saya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman lebih rileks dan lebih nyaman lagi, itu teman-teman bisa tekan tanda loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas ya, untuk kenapa sih habis kita makan baru jarak 1 jam kita udah ngerasain lapar lagi, terus nggak makan langsung gemeteran. Jadi teman-teman biar paham ya, nggak usah takut, nggak apa-apa ini. Jadi jangan takut dulu. Untuk penyebab, jadi kita tahu dulu penyebabnya, jadi teman-teman jangan panik dulu. Untuk faktor penyebab itu ada dua. Yang pertama dari asam lambung kita yang belum 100% itu untuk maksudnya untuk menyerap dari bentuk nilai gizi yang kita dapat dari makanan yang kita makan tadi atau yang kita makan. Untuk yang kedua itu dari pola pikir kita yang tiap harinya itu kita masing ngurusin, mikirin hal-hal stres yang nggak jelas ya, bukan nggak jelas ya, kayak sensasi yang nggak nyaman kita pikirin, kita nyamain dengan hal yang lain, baru makan kita udah ada sensasi kita rasa-rasain, terus kita pikir-pikirin lagi. Nah, itu teman-teman harus perhatiin juga ya. Oke, untuk dari jenis nilai makanan itu teman-teman juga harus perhatiin lagi ya. Teman-teman harus bisa konsumsi makanan yang benar-benar yang dibutuhin oleh tubuh kita. Ya walaupun kita belum bisa makan pedas, tapi teman-teman cukup mengakalinya. Kalau teman-teman belum paham juga, gini aja, teman-teman cukup sering makan dengan porsi kecil. Tapi bang, saya kok baru makan 1 jam itu udah lapar lagi. Makan lagi nggak apa-apa, yang penting dijaga untuk porsinya. Karena di situ kinerja asam lambung kita itu memang belum 100% untuk bisa menyerap bentuk dari nilai gizi yang kita makan tadi. Jadi gizi yang kita makan tadi itu belum 100% tercerna, bukan tercerna ya, maksudnya belum sepenuhnya untuk bisa diserap dari bentuk nilai gizinya. Jadi teman-teman gak usah takut. Jadi wajar kalau kita habis makan itu gemeteran karena memang gizinya itu belum sepenuhnya diserap. Nah, yang kedua, itu teman-teman kalau misalkan 1 jam itu udah lapar lagi, itu ya nggak apa-apa ya. Tadi udah saya bilang ya, itu makan lagi nggak apa-apa, tapi dijaga untuk porsinya. Terus untuk ngunyahnya juga teman-teman perhatiin. Dan setelah makan itu teman-teman kalau bisa jangan duduk, lakuin aktivitas ringan agar teman-teman bisa ngalihin pikiran. Kenapa saya bilang buat ngalihin pikiran? Karena faktor untuk kita ngerasain lapar lagi itu juga disebabkan oleh pikiran kita. Karena kalau kita duduk itu pikirannya malah nungguin sensasi. Karena sebenarnya untuk pikiran ini itu lebih besar lagi menyerap untuk energi atau dari nilai gizi yang kita makan tadi. Jadi teman-teman cepat ngerasain laparnya di situ. Dan kalau teman-teman baru ngerasain lapar, udah ngerasain lapar, itu pasti ngerasain kayak yang namanya gemeteran. Dan itu bakal menjadi lebih terasa kalau teman-teman panik atau teman-teman lebih pikirin lagi, makanya itu bakal lebih terasa dan energi itu bakal lebih cepat juga kekuras ya, atau kebuang oleh pikiran kita tadi yang panik tadi, terus yang kita mikirin, waduh ini kalau saya kayak telat makan kayak gini nanti gimana, kalau asam lambung saya kayak gini gimana. Nah, itu teman-teman buang pikiran kayak gitu,
teman-teman harus bisa rileks, tetap santai, jadi jangan takut, ini nggak apa-apa. Karena saya pun dulu ngalamin kayak gini. Kalau teman-teman misalkan kayak mau keluar atau mau kemana itu kan, itu teman-teman yang masih sering ngerasain lapar kayak gini pasti mikirnya udah, waduh nanti saya lapar di sana gimana kalau nggak ada makanan. Itu teman-teman bisa bawa bekal, nggak usah malu, nggak usah takut, nggak apa-apa. Itu teman-teman di situ. Dan untuk mengakalinya itu teman-teman ya kayak gitu tadi, makanlah dengan porsi kecil, porsinya dijaga. Dari jenis nilai makanannya juga harus dijaga. Terus yang kedua, teman-teman bisa bantu dengan minum vitamin B kompleks yang masih sering ngerasain lapar. Vitamin B kompleks itu banyak di apotik. Kalau teman-teman bikin lebih nyaman lagi, itu teman-teman bisa konsultasi dengan dokter. Jadi agar lebih tenang lagi. Jadi jangan panik ya. Tetap santai, tetap rileks, pokoknya dibikin nyaman. Dan lakuin aktivitas. Jangan setelah makan kita duduk. Jadi lakuin aktivitas. Pokoknya cari senyaman mungkin aktivitasnya. Dan setelah kita makan, kita jaga lagi pola pikirnya. Jadi energi gizi dari yang kita makan tadi, dari bentuk makanan yang kita makan tadi, itu enggak langsung terserap oleh stres kita, pikiran kita. Jadi biar enggak kebuang langsung. Jadi teman-teman ngakalinya kayak gitu. Kalau memang masih terasa kayak gemetarannya habis makan, itu teman-teman bisa akalin dengan pakai minum air gula hangat atau air hangat pun bisa, tapi lebih tepatnya air gula hangat ya. Jadi teman-teman ngakalin pakai kayak gitu aja, nggak usah terlalu pakai obat-obatan ya. Bukan nggak boleh, tapi kalau kita semakin banyak konsumsi obat-obatan penurun asam lambung, itu nanti kinerja asam lambung itu nanti tidak sempurna. Jadi dia mencerna makanan nanti nggak kurang kurang lebih, apalagi kalau lebih tepatnya itu kinerjanya kurang kurang apa namanya eh, kurang lebih efektif ya. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi obat produksi asam lambung ya, penurun asam lambung itu nanti bisa mengurangi kinerja asam lambungnya, dan itu kurang baik juga untuk kita. Jadi teman-teman cukup akalin pakai kayak gitu aja, nggak usah takut. Dan kalau untuk ingin konsumsi vitamin itu saya nggak lama ya dulu ya. Itu karena saya masih parno, itu saya konsumsi vitamin itu saya makan pagi. Ini saya minum pagi setelah habis makan. Dan kalau teman-teman pengen konsumsinya itu waktu mau menjelang tidur itu pun nggak apa-apa. Tapi dalam satu hari itu satu saya dulu ya. Dan itu saya beli murah dulu, untuk vitamin B kompleksnya itu sekitar 14.000 ya harganya. Itu banyak di apotik. Jadi teman-teman lebih tenang lagi, lebih rileks lagi ya, nggak usah terlalu panik. Itu nggak apa-apa, itu hal wajar karena memang tubuh kita itu belum bisa mendapatkan gizi dari bentuk makanan yang kita makan tadi, belum 100%-nya bisa menerima, karena memang kinerja asam lambung kita belum normal. Jadi teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan baru 1 jam itu udah ngerasa lapar ya makan, cari nyamannya aja, jangan nunggu-nunggu. Waduh ini kata dokter 3 jam, itu nggak usah, nanti teman-teman malah tambah panik kalau belum bisa menyadarinya. Jadi teman-teman cari senyamannya mungkin, jadi nggak usah takut, yang penting dijaga untuk porsinya aja. Porsinya jangan terlalu banyak, makan secukupnya. Jadi lakuin kayak gitu terus, itu nanti lambat laut semakin teman-teman sering makan, nah dari situ tubuh akan mendapatkan gizi, dan gizi kita yang dibutuhin dan tubuh itu butuh gizi nanti akan terpenuhi. Jadi teman-teman nanti juga lambat laut itu ada temponya, yang tadinya 2 jam atau 1 jam itu lapar, itu nanti bisa 3 jam baru lapar, karena gizi kita mulai terpenuhi. Tapi ingat, stresnya juga harus dikontrol.
Jadi biar nggak terlalu menyerap banget untuk nilai gizi yang kita dapat dari makanan kita tadi. Jadi stresnya juga harus dikontrol. Jadi tubuh juga biar bisa lebih fit lagi. Jadi teman-teman biar lebih paham. Karena teman-teman harus bisa untuk mengelola stresnya. Kalau nggak bisa, nanti teman-teman kebingungan terus. Nanti saya udah ngelola kayak gini bang, udah nyaranin kayak gini, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah dari situ teman-teman pahami juga untuk ngilangin sensasi-sensasi asam lambung ACD ini itu nggak instan. Itu ada proses dan ada temponya dan ada levelnya juga. Jadi misalkan kok kita 1 minggu itu sering makan 2 jam sekali, itu nanti 1 minggu selanjutnya bisa 3 jam atau 4 jam sekali. Jadi sabar, yang penting dijaga untuk pola pikirnya, terus pola hidupnya, terus untuk jenis makanannya, cara ngunyahnya teman-teman jaga. Dan kalau teman-teman pengen konsumsi vitamin B kompleks itu nggak apa-apa, konsumsi aja nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu berlebihan, secukupnya aja. Kalau untuk saya pribadi memang satu hari itu saya minum 1 kali ya untuk vitamin B kompleks dulu. Ya teman-teman nggak usah takut. Ya teman-teman lebih paham, itulah faktor penyebab kenapa kita sering lapar, telat makan dikit gemeteran. Jadi teman-teman cari senyamannya, nggak usah kebingungan, nggak usah takut. Bang kok saya kerasa lapar baru makan-makan. Yang penting jaga porsinya, nggak usah takut. Bang saya baru gini kok saya ngerasain gemeteran banget bang ya. Itu wajar karena pemikiran teman-teman memang masih mikirin sensasi-sensasi atau hal-hal yang nggak penting. Jadi teman-teman harus bisa pahami di situ tuh dan harus bisa menyadarinya di situ agar teman-teman bisa cepat pulih. Jadi nggak usah takut ya. Jadi teman-teman paham di situ, pokoknya harus bisa sembuh dan tetap harus semangat. Ya, teman-teman paham ya? Oke ya, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.